Hai guys, welcome back. Hari ini aku mau menceritakan tentang kisah Sumanto, yaitu seorang yang kanibalisme yang berasal dari Indonesia. Nah, Sumanto ini lahir pada 3 Maret 1972. Pada tahun 2003, namanya dikenal secara luas di Indonesia karena terlibat kasus pencurian mayat dan dia memakannya. Dia sendiri mengaku telah memakan 3 mayat di tempat yang berbeda, yakni di Lampung dan juga di Purbalingga. Nah, bagaimana kisahnya? Sumanto sendiri ialah lahir pada tanggal 3 Maret 1972. Ia merupakan anak sulung dari 5 bersaudara, yakni bernama Mulyati, Karyono, Maryati, dan Mulyanto. Masa kecilnya Sumanto termasuk orang yang berkecukupan karena warisan dari ayahnya dari kakek neneknya. Sumanto sendiri bersekolah di SD Negeri Pelumutan 1 dan Sumanto sendiri ini dikenal sebagai anak yang badung. Lalu beranjak dewasa, Sumanto ini ingin berniat melanjutkan pendidikannya ke SMP 1, tetapi terhalang oleh nilai EBTANAS-nya yang tidak mencukupi. Yang akhirnya Sumanto sendiri melakukan pengulangan terhadap pendidikannya waktu kelas 6 SD di SDN Negeri Pelumutan 2. Dan setahun kemudian Sumanto ini lulus dan akhirnya dia mencapai dan diterima di SMP pilihannya. Sekolah barunya yang berjarak 3 km dari rumah, sehingga dia harus pergi jalan kaki bolak-balik dari rumah ke sekolahnya. Aktivitas Sumanto setiap harinya setelah pulang sekolah adalah mengembala kambing dan mencari rumput. Sore harinya dia belajar ilmu agama di sekitar rumah atau di masjid maksudnya. Dan setiap malamnya Sumanto ini sering menyaksikan layar tancap dan pementasan wayang. Mengalami kesulitan ekonomi. Dan pada akhirnya satu persatu perabotan yang ada di rumahnya itu terpaksa harus dijual demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Saat Sumanto menduduki kelas 3 SMP, beliau putus sekolah karena ada beberapa alasan tertentu yang mengakibatkan dia putus sekolah. Pada 15 Januari 2003, Sumanto membuat heboh seluruh warga Indonesia karena ia melakukan pencurian dan praktik kanibalisme terhadap salah satu jenazah yang diketahui bernama Mbok Rina. Mbok Rina sendiri adalah wanita tua yang berusia 81 tahun. Belum lama jenazah itu dikebumikan, tetapi warga sekitar sudah dihebohkan dengan terbongkarnya makam dan hilangnya jasad Mbok Rina secara misterius. Nah, konon katanya Sumanto ini memperdalam ilmu hitam. Supaya apa? Supaya beliau menjadi kuat, terus juga menjadi kebal. Dan syaratnya memang katanya harus memakan jenazah yang baru meninggal. Nah, setelah itu polisi langsung bergerak cepat ketika sudah mendapatkan laporan dari warga sekitar. Sebagai ulah yang dilakukannya secara sistematis dan rapi, pihak kepolisian berhasil menemukan sisa tulang dan sisa daging dari Mbok Rina di rumah Sumanto. Setelah pihak kepolisian menyelidiki beberapa hari kepada Sumanto, akhirnya Sumanto telah berhasil ditangkap di kediaman atau di rumahnya tanpa ada perlawanan sedikit pun. Sumanto sendiri mengakui sebelumnya pernah memakan 2 mayat saat masih bekerja di perkebunan tebu di Lampung. Akibat dari perbuatannya, dia dijatuhi hukuman selama 5 tahun. Lalu dia dibebaskan pada 26 Oktober 2006 setelah beberapa kali mendapatkan remisi. Lalu juga ia ditampung di rumah rehabilitasi
Sumanto sendiri ditempatkan di pesantren karena warga di Purbalingga tidak mau menerimanya. Sumanto sendiri juga sempat membuat kontroversi ketika menjadi bintang tamu di acara Empat Mata yang hostnya itu adalah Tukul Arwana. Akibat episode tersebut, acara Empat Mata kemudian dicekal penayangannya. Nah, usai dibebaskan dari penjara, Sumanto ini mendapat bimbingan rohani secara cukup. Sumanto juga melakukan banyak perubahan dan juga melakukan kebaikan. Di antaranya beliau bisa melafalkan ayat Al-Quran, terus juga mengumandangkan azan. Banyak banget ya, alhamdulillah perubahannya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah guys, segitu aja mungkin video kali ini. Kalau misalkan kalian suka, kalian bisa follow dan juga subscribe. Thank you yang udah nonton, see you.